Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti sambungan pengajian kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah, Al-Kalimatul Hikamiyah wal Mustalahatul Jariyah ala Al-Sinati Sufiyah. Kata-kata mutiara dan istilah-istilah yang terjadi berlaku di dalam istilah orang-orang sufi. Dari Imam Syekhul Akbar Ibn Arabi rahmatullahi alaihi wa radiyallahu an. Wa qala muallif hadha al-kitab wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wa qala al-akh man arafa hala akhihi fi hayatihi wa ba'da ma yuwarihi. Al-akh seorang saudara. Dalam arti saudara ini maknanya persahabatan ya, perkawanan. Adalah seorang yang mengetahui saudaranya. Kenapa dikatakan kita saudara? Al-akh fil Islam fil aqidah. Ya, karena kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya orang beriman itu bersaudara. Al-mu'minuna ikhwatun. Jadi bersaudara. Sebetulnya ikhwah itu saudara kandung. Kalau saudara seagama itu sebetulnya adalah ikhwan. Ya. Tapi hadis menggunakan kata saudara kandung seolah-olah hubungan akidah itu lebih tinggi daripada saudara kandung. Kenapa lebih tinggi daripada saudara kandung hubungan iman itu? Karena istifadah atau kemanfaatan saudara seiman itu lebih objektif ya, lebih mungkin daripada saudara kandung. Ya. Karena saudara kandung, abang atau adik, punya hubungan emosional yang sangat dekat. Satu ayah, satu emak misalnya. Atau satu atuk. Gitu. Sehingga pandangan dia kepada saudara itu selalu berharap agar hubungan dan interaksi dan perlakuan satu sama lain seperti saudara. Itu adalah hubungan alaqah awatifiyah ya, hubungan emosional. Saudara mungkin tak suka mendengar nasihat secara objektif atau nasihat secara idealisme ya. Dia mau tengok kita sebagai saudara. Tanpa sebagai guru, tanpa mengeluarkan kata-kata nasihat yang baik, yang ideal lah katakan. Dia mau kita saudara saja. Atau hubungan saudara itu karena hubungan emosional, jadi banyak hubungan yang bersifat ghaflah, ya, lalai, gurau-gurau apa. Nah, ketika dalam kondisi tertentu kita cakap kebaikan, kita cakap sesuatu yang baik-baik, mereka kurang memperhatikan, ya, kurang mengambil istifadah. Karena biasanya melihat hubungan saudara itu hubungan yang lalai-lalai,
hubungan yang gurau-gurau. Jadi ketika dengar percakapan yang lurus-lurus, yang baik-baik, yang tinggi-tinggi, dia tak suka. Bahkan mungkin terasa terhina. Seolah-olah, kenapa? Ini kita kan saudara, janganlah macam tuan guru sangat, janganlah macam kita saudara. Di sinilah hijab. Ya, kenapa saudara sekandung itu tidak dapat mengambil istifadah. Itu sebab ada hadis ajhadun nas fil minal alim, itu adalah a'ilatuhu wa jiranuhu, ya. Artinya yang paling susah untuk mendapatkan faidah istifadah dari seorang alim itu keluarganya dan jirannya. Ya, karena seorang yang punya hubungan emosional yang dekat, kalau misalnya dia bersikap, ya, tuan guru, bersikap pimpinan, dia ingin bersikap abang, adik, pakcik, sepupu, seperti yang terjadi pada saudara-saudara yang lain. Itu sebab tidak bermanfaat orang alim, orang soleh di tengah-tengah saudaranya itu seperti itu. Bahkan yang paling mengingkari mungkin saudaranya. Ya, kenapa diingkari? Karena dia tahu bahwa dia orang baik, orang soleh, orang besar, tapi diingkari. Karena diingkarinya bahwa dengan aku janganlah sebagai tuan guru, dengan aku janganlah sebagai ulama, dengan aku janganlah sebagai presiden, dengan aku kan adikmu, aku kan abangmu, aku kan sepupumu, aku kan pakcimu, aku kan bla bla bla. Ini yang menjadi hijab dia untuk mengambil istifadah, kebaikan, mutiara. Ya. Tidak seperti orang yang tidak ada hubungan saudara, memang dia itu. Dia tak punya hubungan lain kecuali hubungan dakwah, hubungan mahabbah, hubungan khidmah, hubungan guru, hubungan itu. Sebab dia selalu tunggu nasihatnya, tunggu kata-kata baiknya, tunggu sarannya, tunggu semua. Begitu dia dengar dan dia hormati. Karena yang dia hormati adalah ilmunya, dia hormati adalah kesolehannya, dia hormati adalah nilai-nilai kemuliaannya, maka orang lain lebih banyak mendapatkan faidah, ya, mutiara dari, ya, orang lain. Ketika seorang soleh itu, seorang ulama itu menegur orang lain, dia merasa terhormat, merasa disayang, merasa diakui sebagai muridnya, sebagai sahabatnya, sebagai kekasihnya. Tetapi kalau saudara ditegur marah. Karena janganlah kau perlakukan sama dengan orang lain. Nah, itu sebab yang paling mengingkari, ya, orang soleh, orang alim, orang arif adalah keluarganya sendiri dan juga jiran-jirannya. Nah itu. Oleh karena itu, Islam itu mengangkat hubungan iman, hubungan Islam adalah lebih tinggi daripada hubungan saudara kandung. Itu sebab dikatakan al-mu'minuna ikhwatun. Ikhwah itu saudara kandung artinya. Kalau saudara seiman, ikhwan. Tapi Al-Quran menggunakan ikhwah. Makanya ada ikhwanul muslimin, itu kan tak kisah madhabnya apa, tak kisah firqahnya apa, tak kisah negara apa, warna kulit apa, dia ikhwan, saudara seagama seakidah. Tapi Al-Quran tidak gunakan ikhwan, tetapi ikhwah, untuk menunjukkan bahwa hubungan seiman seagama itu lebih tinggi daripada hubungan darah. Sepatutnya hubungan darah tidak menghalangi faidah iman ini, ya, dari saudaranya, ya, dari keluarganya, ya, sepatutnya seperti itu. Oleh karena itu di sini dikatakan al-akh man arafa hala akhihi fi hayati. Seorang saudara adalah seorang yang mengetahui keadaan saudaranya ketika hidupnya. Wa ba'da ma yuwarihi, dan setelah matinya. Setelah dia dipendam di dalam kubur, ya, maka
dia mengetahui keadaannya. Ketika hidupnya keadaannya dia kurang kemampuan, kita tolong, kurang pemaham, kurang ilmu, kita ajarkan, kurang betul akhlaknya, kita tunjukkan dan kita bimbing dan lain sebagainya. Maka inilah tugas saudara, orang yang mengetahui hal. Hal itu apa sebetulnya? Hal itu sering diartikan perilaku. Ya. Maka itu dikatakan al-ilmu ilmul hal. Ilmu itu Abdul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama adalah ilmul hal. Kenapa dikatakan ilmul hal? Ya. Ilmu yang tumbuh dari suasana jiwanya yang penuh dengan kesempurnaan akhlak. Itu dikatakan hal. Ya. Artinya begini, maksud hal di situ begini. Orang pertama menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ini wajib menurut agama. Kenapa? Karena kita diwajibkan beramal. Ya, amal ini kan ibadah. Nah, karena kita diwajibkan beramal, maka kita diwajibkan menuntut ilmu. Kalau kita tidak disuruh beramal, amal ini kan ibadah. Kalau kita tidak disuruh ibadah, beramal, ilmu tak wajib. Maka dalam agama kita, ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, fardu ain inilah, ya, ilmu juga jadi fardu ain. Karena ada amal fardu ain. Ya, ada amal fardu kifayah. Ya, maka ilmu pun menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Karena ilmu kita diperintahkan oleh Allah kaitannya dengan amal kita sebagai seorang muslim. Nah, amal ini dia akan melahirkan hal. Ya. Hal ini adalah suasana jiwa. Sebetulnya secara panjangnya begini. Amal ini akan melahirkan makom. Ya. Makom ini adalah sifat mulia. Sifat mulia dalam diri manusia. Hal inilah, makom inilah yang menimbulkan hal. Orang punya sifat sabar. Maka dia punya suasana hati yang sabar. Dan ini yang melahirkan sikap perbuatan, ya, yang melahirkan sikap perbuatan untuk bersabar. Suasana sabar ini. Ya, kalau orang tidak punya sifat sabar, tidak punya suasana sabar. Kalau orang tidak punya suasana ridho, tidak punya sifat ridho, maka tidak punya suasana ridho. Ya. Maka dengan ada suasana ridho itu, maka dia mampu menghadapi musibah apapun. Nah, hal inilah nanti yang menciptakan ilmu. Inilah yang disebut ilmu wahbi, anugerah dari Allah. Ya, ulum wahbiyah. Nah, ilmu ini nanti menciptakan amal. Lihat, orang menuntut ilmu terus diamalkan, itu tidak sama dengan orang yang beramal dari ilmu wahbi, ilmu yang dari batin. Pengetahuan yang timbul dari hal. Hal yang timbul dari makom. Makom yang timbul dari amal. Ini tasawuf disuruh amal lillah. Atau dikatakan sidqut tawajjuh ilallah. Ya. Amal yang ditujukan untuk Allah itu akan menciptakan akhlak, sifat mulia. Sifat mulia inilah yang selalu menimbulkan suasana di dalam hati. Orang menerima musibah, orang tidak punya sifat sabar. Lihat apa yang terjadi dalam hatinya, dalam suasana hatinya. Mesti resah, gelisah, marah, dan terus pikiran-pikiran buruk timbul. Suasana ini dari mana timbul? Dari tidak ada sifat mulia. Tetapi kalau ada akhlak, ada sifat mulia, ada sabar, ada ridho, ada tawakal. Ketika menghadapi kesulitan, suasananya lain. Suasananya dia malah ingin, bukan ingin pun. Katakanlah, sebagaimana sesuatu yang kuat dengan sesuatu yang lemah. Ya tentunya yang lemah ini kalah. Nah, suasana itu begitu kuat. Ya, sehingga dia mengalami keadaan apapun. Ya, katakanlah seperti pesawat tempur. Ya, terus meluncur tanpa lemah, tanpa seperti itu halnya. Nah, hal itulah yang melahirkan ilmu, bahwa melihat bahwa nanti setiap ada musibah mesti ada
kebaikan itulah yang sangat penting ya dicapai. Bukan musibah ini tak ada sebetulnya. Allah nak bagi sesuatu yang baik. Ilmu ini disebut ilmu hakikat. Nah, nanti ilmu inilah yang menimbulkan amal. Amal inilah amal yang bersifat ubudah. Betul-betul amal yang dikehendaki oleh Allah dan amal yang sangat sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu seorang persaudaraan itu dia mengerti hal saudaranya. Ya, bahwa dia memang tak ada akhlaknya, bahwa dia ada akhlaknya, bahwa dia sehingga bagaimana menyikapinya, bagaimana katakanlah menindaknya ya. Dan bagaimana kita juga bersikap kepadanya dan lain sebagainya. Ini semua adalah kepentingan persaudaraan. Oleh karena itu kita menyebut, ulama kita menyebut saudara. Ya. Ya. Kita saudara seagama ini sudah diciptakan kata saudara. Saudara itu adalah ikhwah. Ikhwah itu kan hubungan kandung, hubungan darah. Ya, ikhwah itu hubungan darah. Itu sebab ulama kita dulu menggunakan ketika kita satu diikat oleh agama, oleh iman, maka sedarah. Ya, saudara itu sedarah. Karena orang Jawa menyebutnya selidro. Selidro itu ya darah. Gitu. Entah apa bahasa sebelumnya itu dalam alam Melayu Nusantara ini. Ya, hubungan agama itu ya sebelum Islam, entah apa mereka menyebut orang yang punya ikatan satu agama. Tapi ketika Islam, ulama kita menyebutnya saudara. Saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi kalau sekarang kata saudara itu diubah menjadi kelihatan japwah, kelihatan jauh. Ya, dengan marah saudara, ketika gitu. Padahal kata saudara itu indah. Ya. Kata saudara itu adalah kata mahabbah, kata ukhuwah. Kata hubungan yang lebih tinggi daripada hubungan darah. Padahal kita kepada orang itu bukan tak ada hubungan darah. Tapi kita saudara. Kita ini adalah saudara seagama, saudara. Coba, bagaimana kita ini saudara seagama? Kita ini sedarah seagama kan? Itu makna daripada ikhwah. Ya, makna daripada ukhuwah. Ya. Kita tak ada pilihan lain. Seperti kita menyebut diri kita di depan saudara kita itu apa? Sahaya. Kan hamba itu. Ya, sahaya. Terus ambo. Ya. Kalau orang Jawa kaula. Kaula itu hamba. Hamba itu sahaya. Sama saja. Ya. Di Jawa nih kami diajarkan sejak kecil ketika dipanggil orang tua kaula gitu. Itu panggilannya kaula. Ya, misalnya orang tua saya panggil Rahim, kaula gitu. Itu udah jadi bahasa hari-hari. Kaula. Gitu. Itu bahasa Jawa ya, bahasa Banten ya. Bahasa Jawa juga sama. Jika panggil anak Rahim, kaula gitu. Artinya hambamu, kaulamu. Dibuat sedemikian rupa hubungan kita itu betul-betul adalah hubungan dakwah, bahwa kita lakukan untuk orang lain itu adalah ibadah kepada Allah. Kaulah, hambamu ya Allah. Gitu. Sebelumnya apa? Aku kan artinya tubuh. Ya, awak. Ya, atau awak itu kan aku. Ya. Kalau di Jawa itu orang atas nyebut bawah sira. Itu raja misalnya, orang tua yang atas lah nyebut orang bawah itu sirah. Sirah itu kepala. Ya, artinya kakimu, kepalamu di atas kakiku, sirah. Orang sebelum Islam. Ya. Lalu orang bawah nyebut orang atas dengan hormatnya sampean. Sampean itu kaki. Artinya aku berada di kakimu. Tetapi kalau sesama itu ya aku, awak. Ya, artinya satu badan sama. Dan itu dirubah menjadi saya, kaula, hamba, saudara.
Ya. Dengan begitu maka kita selalu mengetahui Arafah itu adalah sesuatu yang detail. Ya, mengetahui secara detail keadaan saudaranya dalam hidupnya. Dan setelah dia disimpan di dalam tanah. Apa hak-hak mereka, doakan, bacakan Fatihah, dan lain sebagainya. Nah ini adalah persaudaraan agama. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu idzan fasadat ahwalu syariah fa asratu saati syariah. Jika keadaan-keadaan perubahan syariat menjadi rusak, maka berarti syarat ciri-ciri kiamat itu ya syariah begitu cepat. Ya. Sekarang ini kalau kita baca hadis-hadis ciri-ciri kiamat yang kecil, sughra, hampir semua sudah terjadi. Dan berulang-ulang. Tak ada yang tak terjadi. Ya, semua sudah terjadi. Ya. Sehingga kalau kita baca beberapa prediksi tanabuat para ulama, sehingga ada yang berani mengatakan dengan fasih ya, bahwa dunia ini tidak akan lebih dari 300 tahun lagi ke depan. Ya. Mereka punya hitungan. Saya pernah mengkaji cara mereka menghitung itu berdasarkan hadis. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, artinya bahwa ciri-ciri syariat, ciri-ciri sa'ah hari kiamat, asratnya, surutnya itu, ya, itu begitu cepat berlalu. Itu ciri-ciri yang paling nyata adalah ahwalu syariah fasidah. Ya. Apa artinya ahwal itu? Satu cara umat Islam dalam melakukan kehidupannya itu ya, yang sepatutnya berdasarkan syariat sudah rusak. Ya, maka berarti itulah yang menjadi ciri-ciri sa'ah hari kiamat itu terus melaju cepat. Ya, maka nanti pun ketika Allah sudah habis ciri-ciri yang kecil-kecil itu, ya, menjelang kiamat besar, maka hiduplah sekelompok orang yang memang betul-betul seperti zaman Rasulullah SAW. Gitu. Ini ciri-ciri terakhir. Jadi ada satu situasi, satu kehidupan umat Islam di mana dipimpin ya, antara pimpinannya dengan rakyatnya rasyidah dalam bimbingan syariah. Ya, ini ciri-ciri terakhir. Ya. Dan ini pun muncul ketika semua sudah rusak. Orang kepada kebaikan itu adalah kerinduan yang fitrah, Sudah jenuh, bosan dengan keburukan. Sehingga dia merindukan kebaikan. Ya. Pada saat itu perubahan generasi itu begitu drastis. Yang buruk-buruk ini mati, maka muncullah generasi yang baik. Maka hidup dikatakan dalam hadis itu 40 tahun. Ya, 40 tahun aja tuh. Umat Islam dalam keadaan rasyidah. Nah, pada saat itu dicabutlah semua yang baik-baik nih. Ya, muncullah yang buruk-buruk dan dihancurkan di situ. Jadi ketika kiamat terjadi itu orang-orang yang baik-baik itu sudah tak ada. Ya, karena mau digoncangkan. Ya. Dan itu setelah Dajjal, setelah ya, Nabi Isa, setelah Mahdi, setelah itu semua. Dan itu yang besar-besar itu. Ya, belum terbit. Yang kecil-kecil ini apa? Infasadat ahwalu syariah sudah ya, sudah terjadi.
Wa qala radhiyallahu idza fasadat muamalatun nas tamakkana minhumul waswas. Apabila interaksi manusia rusak, maka sifat was-was itu kuat pada mereka itu. Apa was-was itu? Was-was ini bisikan syaitan. Was-was. Was-was ini berlebihan dalam melakukan agama. Ya, tidak mengikuti sunnah. Dia berlebihan. Ya. Was-was itu kan bisikan untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW. Itu was-was. Apakah dari manusia, apakah dari jin, setannya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, di mana bisikan ini mendorong orang untuk tidak mengikuti syariah dan yang paling nyata dalam berinteraksi kepada manusia. Ya. Jika interaksi kepada manusia ini rusak, maka berarti was-was itu sudah kokoh pada manusia itu, pada orang itu. Ya, bukan hanya was-was dalam berwudu, dalam sholat, bukan. Ini was-was maknanya luas. Was-was dalam akidah. Ya, keraguan-keraguan dalam akidah was-was. Was-was itu patokannya itu adalah tidak menepati dengan tepat sunnah Rasulullah. Dia berlebihan. Ya, makanya Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Rusaklah orang yang mutasyaddidun, ya, yang berlebihan, yang tasaddud, sehingga merusak interaksi dia kepada orang. Ya. Orang membela kebenaran, menghina, mencaci, memaki. Ini yang rusak muamalah. Kenapa? Was-was, ada bisikan, ya, dari nafsu, bisikan dari syaitan, bisikan dari orang, ya, untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat dengan sunnah. Ya, rasanya sunnah. Ya, rasanya sunnah. Dia mengira ketika perintah itu hak dan sampaikan, ya, dia lakukannya bitasawuri akli, dengan gambaran pikirannya, bukan dengan etika, dengan adab, dengan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu sebab orang-orang sufi itu memberikan jiwa itu adalah, ya, memberikan sifat jiwa adalah jiwa Muhammadiyah. Gitu. Ya, kalau syariatnya syariat Muhammadiyah, ya kenapa jiwanya tidak, ya, Muhammadiyah? Ya, yang paling rusak adalah muamalah kepada orang. Coba, bagaimana sikap Nabi? Nabi pernah satu ketika berada di rumah Sayyidatuna Aisyah. Tiba-tiba ada orang yang minta izin bertemu Rasulullah. Ya, maka Rasulullah tahu si Fulan yang ingin bertemu itu. Apa kata Rasulullah? Ya, seburuk-buruknya orang dan seburuk-buruknya cara bergaul itu adalah orang yang akan ketemu aku ini. Nabi mengumpat. Ya. Kemudian, ya silakan masuk, kata Nabi. Ketika dia masuk itu, Nabi memperbaiki keadaannya agar kelihatan najis, agar kelihatan rapi. Begitu datang, Nabi memberi senyum dengan baik dan menegur, menyapa dengan lembut dan berkata dengan lemah lembut. Sayyidatuna Aisyah melihat. Sayyidatuna Aisyah membayangkan begitu masuk terus, ya, disinggungnya, ya, atau Nabi berwajah merungut. Rupanya tidak senyum. Selepas balik, maka bertanya Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, apa perubahan ini? Sebelumnya engkau cakap begini-begini, tapi ketika datang, ya, maka apa kata Rasulullah? Jawabannya, sebaik-baiknya orang, ya, menghindar dari keburukan orang lain. Gitu. Dari satu sisi, pembacaan orang-orang sufi itu
bahwa kita setiap muamalah kepada orang itu adalah muamalah yang baik, agar mereka mengambil kebaikan dari kita. Ya memang ini dilakukan bukan dengan tasawur ilmu, ya ini salahnya. Baca hadis, kita disuruh bermuka baik, ya kepada orang, bersenyum baik, dia buat-buat pula. Pak Ci, apa kabar? Begitu balik, bodoh. Bukan. Ya, kita tahu baik, itu syariah kan yang mengatakan. Tahu buruk juga syariah yang mengatakan. Jadi ketika kita berkata seperti Nabi berkata, Nabi mengatakan baik-baik, buruk-buruk. Tetapi Nabi tak punya sifat buruk itu. Nabi sempurna. Jadi ketika datang, tak dapat Nabi memperlakukan dengan buruk karena tak punya. Tapi tahu bahwa itu buruk. Tetapi kalau kita mengatakan buruk berdasarkan syariah, tetapi dengan hati yang buruk, tentu membencinya, menghinanya, merendahkannya, tidak mengharapkan kebaikannya, maka mungkin muamalahnya rusak. Nah, maka jika muamalah rusak, berarti orang sudah tidak ikuti Nabi. Maka itulah was-was. Oke. Itulah kenapa tamakkana minhumul waswas. Berarti dipastikan jika muamalahnya rusak, maka was-was telah bersarang pada diri mereka. Kita mengira was-was itu apabila sholat, ya atau bukan. Ya, itu mungkin was-was yang paling kecil tuh. Ya, ada was-was yang sudah tak nampak. Ya. Keraguan kepada kebenaran itu was-was. Tidak mampu melakukan agama ini dengan jiwa Nabi, itu pun was-was. Ya, dan ini yang halus dan ini yang teruk. Ya, maka kelihatannya dari muamalah kepada manusia. Ya. Idza fasadat muamalatun nas tamakkana minhumul waswas. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu binisyanil hukam, ya, tubtalul ahkam. Dengan sebab melupakan hukam, pembuat hukum, maka hukum itu akan rusak. Kita jika tak hormat kepada pimpinan negara, maka hukum-hukumnya tak ditaati. Ya. Jika pekerja tidak hormat kepada bos, maka perintah-perintahnya tidak ditaati. Maka jika kita lupa kepada Allah, maka hukum-hukum syariatnya batal. Batal dari segi ubudiyah. Itu. Iya. Karena begini, karena kita ibadah kepada Allah itu, di dalam tasawuf diajarkannya bukan untuk mendapatkan upah dari Allah berdasarkan hak kerja kita, hak ibadah kita, hak amal kita. Orang sufi mengajarkan kita untuk mendapatkan pahala itu adalah pahala yang datang dari rububiyah, bukan ubudiyah. Kalau kita melakukan ibadah dan minta upah, berarti upah itu yang Allah berikan berdasarkan banyaknya ibadah kita. Kualitinya ibadah kita. Tetapi kalau kita melakukan ibadah, tidak meminta upah dari perbuatan kita, kita serah kepada Allah, kita lakukan karena Allah, maka Allah akan membalas berdasarkan kerububiyahan Dia, kemurahan Dia. Itu sebab ajruhum bi ghairi hisab. Contohnya dalam puasa itu. Likulli amal ibni Adam lahu. Dari segi amal dibalas sesuai dengan amal. Kecuali puasa katanya. Wa ana ajzibi. Nah, apa rahasia puasa sebenarnya itu? Itu adalah satu bentuk ibadah yang dilakukan lillah. Ya. Mungkin aja ada orang puasa karena untuk slimming, ya,
mungkin saja untuk diet. Ya, dan ini bukan untuk Allah. Ya, dan itu namanya bukan siam tetapi ji'an. Al-jau'an, ya. Nah, ini tidak sama. Siam adalah perbuatan meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka jika dia melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka dia melakukan perbuatan itu akan mendapat balasan bihaqir rububiyah, bukan yustahakul ubudiyah, bukan yastahiqul ubudiyah, bukan sepatutnya berdasarkan banyaknya ibadah kita. Tetapi kita tidak mengatakan bahwa ibadah kita ini patut diberi pahala, tapi kita justru memandang ibadah kita kurang. Maka selepas salat kan Nabi menyuruh baca astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Kita mohon maaf, Allah memberi hidayah kepada kita untuk melakukan ibadah, tapi kita melakukannya tidak sempurna. Kita beristighfar. Nah, ini adalah satu cara etika adab kepada Allah agar Allah membalasnya sesuai dengan hak rububiyah dia. Hak sifat kemurahan yang tanpa batas. Jangan balas berdasarkan amal kita. Amal kita kalau dibalas mungkin tak ada di balasannya. Apa yang dibalas? Dia ibadah adalah hidayah dari Allah. Apa yang nak dibalas? Tapi kita minta dibalas. Ya. Bukan hanya ibadah, hidup ini susah. Hatta kita mencari nafkah, mencari uang, kita menyangka bahwa kita yang mencari dan Allah tidak memberi. Bukan. Kita melakukan ibadah. Ini sudah pahala, meskipun hasilnya tak ada, tapi pahala sudah ada. Ya. Dan inilah yang orang memandang bahwa ibadah itu hanya ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Ya. Sedangkan Nabi mengatakan ada dosa yang hanya dapat dihapus oleh letihnya orang bekerja, letihnya orang mencari kehidupan. Karena itu ibadah. Nah, ini intipatinya adalah mereka lupa dengan Allah. Jika ingat dengan Allah, maka hukum-hukum itu akan artinya terjalin, hukum itu akan jadi. Hukum itu tidak rusak. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, ta'allam ya bunai minal ulum ma tanfa'uka fil qudum. Belajarlah wahai anakku daripada ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat kepadamu, ya, fil qudum, ketika datang kepada Allah. Ya. Apa ilmu yang bermanfaat ketika kita di hadapan Allah, maka belajarlah ilmu ikhlas. Ilmu apapun, ya, ulum-ulum wahbiyah. Perbuatan jika dilakukan dengan ikhlas, perbuatan jika dilakukan dengan syukur, perbuatan jika dilakukan dengan sabar, perbuatan jika dilakukan dengan tawakal, maka itu memberi manfaat kepada kita dalam ketika kita berhadapan dengan Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, ma ta'allam ta'allamta al-abida afdalu min ilmi tauhid. Apapun yang kamu pelajari, ya, ta'allam, apa yang kamu ketahui, ya, akan al-abid, akan kehambaan, itu lebih afdal daripada ilmu tauhid, daripada ilmu. Ya. Orang bicara tentang ilmu tauhid,
Tetapi yang paling utama ilmu itu yang kamu dapat belajar dari seorang abid. Apa? Seorang yang melakukan kehidupan ini lillah, karena dia sebagai hambanya. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu biqadri pudulil akli wasyurbi yakunul muktsu pitulil hisab, ya Allah. Sekedar mana kamu makan dan minum berlebihan, sekedar itu pula kamu lamanya tinggal di dalam hisab. Ya. Kenapa ahli ibadah itu dia kurangi makan, dia takut hisab. Karena dia tahu bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita makan itu dihisab oleh Allah. Ya, dengan kurangi makan, ngurangi hisab. Ya. Ya Allah. Itu sebab mereka mengatakan, barang siapa yang meminta kepada Allah kekayaan, berarti dia meminta untuk lama dihisab. Ya. Sebetulnya kita sudah anut dalam akidah kita, kaya miskin itu kan sudah ditulis dalam perut ibu katanya kan gitu. Artinya kita hidup akan sesuai dengan tulisan Allah, sehingga Allah beritahu ditulisnya di perut ibu, padahal ditulis bukan di perut ibu. Itu pernyataan secara individu, bahwa pengetahuan ilmu Allah itu kan umum ya, semua. Tapi untuk dinyatakan satu persatu, setiap orang lahir dari ibu. Ya, maka ya kaya, miskin, mati, rezeki, jodoh itu ditulis di perut ibu katanya ketika mau dilahirkan. Artinya dia hidup dengan umur yang sudah ditentukan, dengan rezeki dan sudah ditentukan. Gitu. Nah, kecuali pandangan yang materialistik, hidup ini terus untuk meningkatkan untuk meningkatkan peningkatan hidup, tapi yang dia nilai adalah materi. Dan sering pikiran ini mendorong orang tidak berusaha, berniaga, tidak bekerja, itu pun salah. Ya. Namun sifat abid itu, sifat kehambaan itu yang perlu ditanamkan kepada diri kita. Apapun kita lakukan, ketika kita sudah jadi umat Rasulullah SAW, semuanya bernuansa ibadah. Ya. Kita sering dengar begini, ya Allah, saya ini tidak seperti antum. Kenapa? Antum selalu di surau, selalu di majelis ilmu, selalu, masya Allah, antum selalu ibadah. Saya ini hari-hari di kedai. Coba, ya. Yang paling rusak pikiran itu bahwa ibadah itu di masjid saja, bukan di luar. Ya. Itu sebab ada seorang ahlillah menyatakan bahwa kebanyakan wali di luar masjid. Ya, itu kan ungkapan yang bersifat kondisional ya, artinya dalam kondisi tertentu. Ya, ternyata seorang wali itu kan kekasih Allah katakannya. Seorang wali ini kan satu majhar, satu surah, satu jelmaan, bahwa dia membawa sifat-sifat Allah untuk menunjukkan keesaan Allah. Ya, sedangkan kita tahu bahwa Islam ini adalah punya keseimbangan. Ya, karena keseimbangan ini menunjukkan ketunggalan, keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan para aulia itu adalah memberikan keseimbangan dunia ini. Jika orang di dalam masjid, di dalam madrasah, di dalam sudah banyak orang nifak, maka dia keluar. Ya. Berada di tempat, di jalan-jalan, di perniagaan dan lain sebagainya. Itu untuk memberikan keseimbangan.
Agar anggapan ibadah bukan hanya di situ, tapi semua pun ibadah. Itu. Ya. Namun bagaimana ketika masjid di dalamnya ada bisnis, di madrasah pun dalamnya ada bisnis, semua ada bisnis. Ya, apalagi dalam bisnis ya bisnis. Ya. Nah, mereka selalu mengatakan lebih baik yang bisnis daripada yang ya, beribadah tapi bisnis. Lebih baik yang bisnis betul. Ya, artinya kehambaan itulah yang lebih utama daripada ilmu-ilmu tauhid yang diajarkan itu. Ya. Nah, oleh karena itu seolah simboliknya orang yang berlebihan makan dan minum, ya, itu lama dan sebentarnya makan dan minum itu akan menunjukkan bahwa selama dan sebentarnya dihisab. Di akhirat itu bukan sesuatu yang lain. Memang kita selalu berharap ada ampunan ya. Sehingga kita berbuat di sini dosa, di sana tak ada balasannya. Itu kan ampunan. Tak tahu siapa yang akan mendapat ampunan itu, kita tak tahu. Gitu. Namun pengetahuan umum yang mesti kita pahami, sebetulnya apa yang kita lakukan di sini, ya, yang kita tidak sadari itu akan ditunjukkan secara visual di akhirat, ya, bahwa perbuatan kita itu di dunia seperti ini ditunjukkan secara visual. Gitu. Karena amal itu kan abstrak, tak nampak. Ya, ya amal itu tak nampak sebetulnya. Orang yang dia tampakkan baik tapi niatnya buruk, itu buruk amal itu. Itu yang disebut tak nampak. Nampaknya nanti di akhirat. Coba seorang berbuat dosa diampunkan oleh Allah. Karena ketika dia dosa, ya, dosa ini kan amal. Di sini kan yang besar. Tetapi kita melihat berdasarkan ukuran syariah. Apabila kelihatan secara zahirnya yukhalifus syariah, itu memang amal buruk. Tetapi orang yang melakukannya dalam keadaan takut, hina, dan dia tak mampu menghindarinya. Tapi dia sudah merasa hina, merasa hancur, merasa dia berdosa, merasa dia tak berharga. Ya, inilah amal yang tak nampak ini. Ya. Yang nampaknya adalah menyalahi syariah, tetapi amal hakikatnya tak nampak. Ya. Ini yang banyak-banyak hadis Allah ampunkan. Ya, sementara yang amalnya kelihatan baik-baik tapi hatinya sombong, takabur dan sebagainya, ini yang kemudian yang dimunculkan ternyata buruk di audio visualnya itu. Dan orang baru menyadari di sana karena amal itu abstrak, tak nampak. Itu sebab kenapa di akhirat ada suratul amal. Kalau cantik, cantik yang datang. Kalau buruk, buruk yang datang. Dan orang itu baru menyadari, baru tak dapat menolak. Meskipun buat, ya. Itu sebabkan ada hadis. Kita menganggap, ya, di sini itu ulama, itu ustadz, itu tuan guru. Di sini kan. Tapi begitu di akhirat, kenapa dia duduk dengan kita, kumpul dengan kita, ahli ma'asi? Loh, engkau kan tuan guru dulu di sana. Ya, tapi kenapa kamu di sini? Di situ dia, pada saat itu dia menyadari, aku dulu hanya tunjuk zahir saja, tak dapat, karena akal sudah cabut di situ. Jadi yang ada hakikat, yang ada mata hakikat melihat yang alam itu. Ya. Maka pudul-pudul ini satu istilah dalam agama, berlebihan yang dia tidak mampu memberi kepada orang, itu fudul. Pudul-pudul ini yang dia makan mengikuti nafsu, ya konsekuensinya tadi. Ya. Sehingga menimbulkan hati dia keras untuk tidak punya belas kasih kepada sesama.
Ya. Itu sebab artinya ulama sufi mengatakan memberi makan orang, it'amut ta'am, ya, itu melebihi pahalanya orang yang ya, al-qiyam wa nasuniyam, sholat malam saat orang tidur. Ya. Memberi makan orang itu lebih tinggi daripada orang yang sholat tengah malam. Itu. Konsekuensinya adalah kepada bahwa dia tidak fudul. Kenapa dia mau memberi? Karena dia tidak fudul. Ya secara logik, orang makannya sedikit, maka ada baki yang diberikan kepada orang. Tapi kalau orang makan banyak, tak ada baki. Dan itu ya menunjukkan syahwatnya yang tinggi. Maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala radhiyallahu man tawaqqa dukhulul harami alaihi lam tatatarraq an-naqabatu ilaihi. Orang yang memelihara diri dari masuknya haram kepadanya, maka musibah-musibah tidak akan datang mengetuk dia, artinya datang mendekati dia. Ya. Jika seseorang selalu melindungi diri daripada yang haram, makanan haram, ucapan haram, pikiran haram, maka musibah tidak akan menimpa kepada dia. Ya. Dari satu sisi dari sisi yang jauh, sebetulnya musibah yang menimpa kepada kita itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita sudah banyak dosa lalu diberi musibah tak nak pula. Padahal musibah itu menghapus kafarah. Kita selalu membaca salah dari sebelah sini, mengatakan orang yang melindungi diri daripada masuknya haram kepadanya, maka tidak akan ditimpa musibah kepadanya. Artinya musibah yang menimpa kepada dia sudah bukan lagi untuk menghapus dosanya. Ada musibah lain. Musibah untuk meninggikan derajatnya. Kan ada nanti ya pernyataan-pernyataan lain, baik itu hadis atau pemahaman ulama terhadap agama ini, terhadap kehidupan ini. Ya. Kita tidak tahu itu orang ditimpa musibah apakah karena menghapus dosanya atau meninggikan derajatnya. Sama dengan dosa. Ya. Kita melakukan dosa karena mungkin iman kita lemah. Kita melakukan dosa karena kita tidak mampu melawan hawa nafsu. Tapi ada para aulia melakukan dosa, ya, adalah untuk membuat dia semakin rendah kepada Allah dan bertobat. Ya. Kan tidak dapat membedakan itu. Nah, maka selalu kita dengar bahwa para aulia, para wali-wali Allah selalu dalam musibah, katanya begitu. Ya. Kenapa mereka memandang bahwa musibah itu anugerah? Dalam kondisi apapun, sebagai umat Nabi yang berdosa atau yang taat, dosa itu adalah hikmah. Di belakangnya mengandung anugerah. Musibah, kesakitan, penderitaan itu juga hikmah. Di belakangnya ada anugerah. Ya. Tentunya perkara ini yang membahas di tasawuf, karena di dalam fikih ada pembahasan ini. Ya, fikih pembahasannya bab toharo, bab ibadah, kemudian bab muamalah. Ya. Di dalam tauhid membahasnya asma wa sifat. Ya, dan kemudian tentang apa pemahaman-pemahaman akidah dari berbagai golongan. Ya. Nah, tasawuflah yang membahas perkara ini. Ya. Lalu kita tengok apakah orang yang non Islam misalnya di luar di sana, orang yang kafir, apakah mereka mendapat satu balasan atas dosa dia di dunia ini? Ya, tak ada. Ya, tak ada. Ya, itu sebab mereka ketika mendapat musibah itu adalah siksa.
Maka munculnya apa? Putus asa, ya, terus menyalahkan sesama, kehilangan kepercayaan antara mereka. Artinya nafsu belaka. Sebetulnya lagi bukan masalah orang kafir, orang muslim, masalah nafsu sebetulnya. Kita pun yang bersandang orang Islam tetap sama nafsu. Tetapi kita ada penjelasan agama, ya, bahwa musibah-musibah itu akan menghapus dosa kita. Dia tidak. Dosa apa yang dihapus? Karena dosa yang paling besar adalah kufur. Ya. Nabi mengatakan la dzamba ba'dal kufur. Tidak ada lagi dosa setelah kufur. Dia berada di luar Islam, ya. Dosanya adalah di luar Islam itu. Ini dosanya, yaitu kufur di luar Islam. Artinya perbuatan apapun di situ tidak dibalas oleh Allah untuk dihapus. Kita Islam di sini nih. Perbuatan apapun kalau buruk Allah akan bagi musibahnya karena Allah nah hapus. Jadi itu yang dikatakan musibah bagi kita ini, ya, kasih sayang, ampunan, kafaroh, ya, rahmat. Tapi bagi mereka semuanya azab. Karena tidak ada ampunan. Ya. Jadi ketika Islam tak ada yang tidak baik, semuanya baik. Jadi sepatutnya orang ketika ditakdirkan oleh Allah duduk di sini sudah. Ya, itu sebab Islam itu, agama itu membawa kebahagiaan. Ini mesti dipahami secara mendalam. Jika tidak mengerti Islam itu membawa kebahagiaan, dia tidak bahagia. Tidak, tetap menderita. Sama seperti di sini. Makanya seorang sufi ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mana yang lurus? Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Minal anbiya'i wasyuhada wassalihin. Ada 4. Wasiddiqin. Anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Artinya 4 ini orang yang melakukan perjalanan, ya, sebagai hamba Allah itu. Di jalan mereka ghairil magdubi, bukan perjalanan orang yang dibenci. Kenapa? Karena setan, godaan setan. Waladdallin, dan sesat karena nafsu. Ayat ini secara khususnya ghairil magdubi Nasrani, waladdallin Yahudi. Itu kan surahnya, cangkangnya disebut Nasrani Yahudi. Tetapi batinnya nafsu dan setan. Gitu. Kalau kita pun tidak melawan nafsu dan setan, termasuk tidak berada di siratal mustaqim itu. Cuman uniknya, hukumnya itu kita sebagai Islam, sebagai Muslim dihukumkan, ya, tolak. Kita tolak kita terima ke musibah di sini, tetap Allah ampunkan. Itu. Ya. Di sini semuanya azab. Dosanya tidak diampunkan karena kufurnya itu. Ya. Bahkan itu bukan dosa, dan itulah mereka sudah. Mereka menderita di atas kenikmatan, kesenangan, kekayaan, ya. Dan surga bagi mereka ya udah ini. Gitu. Nah, meskipun kita punya nafsu yang sama seperti ini dan kehidupannya sama seperti ini, tapi tetap ada ampunan. Ya. Itu sebab Nabi memberikan satu siraman rahmat. Bacalah salawat kepadaku, aku akan cukupkan engkau, aku akan berikan syafaat kepada engkau. Ya. Itu. Nah ini musibah yang menimpa. Kan kita sering mendengar, kalau musibah menimpa kepada orang muslim, orang mukmin apa? Sebuah
ampunan katanya. Tapi kalau kepada orang kafir sebuah siksaan. Nah sekarang kita tanya, kita kalau mendapat musibah tersiksa tidak? Kalau tersiksa berarti bukan mukmin kita, kan begitu. Orang mukmin tidak tersiksa karena itu anugerah. Kalau masih tersiksa, kita berarti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan siratal mustaqim. Namun itulah, meskipun begitu seorang muslim tetap itu menjadi ampunan. Ya, namun tetap kita tersiksa. Man tawaqqa dukhulu al-harami alaihi lam tatatarraq nakabatu ilaihi. Ya, nakabatu ilaihi. La yasi an yaqula wasaltu ila haqaiqil asrar illa man kallamathu awalimuhu jahara. Tidak boleh seorang berkata, aku telah sampai kepada satu hakikat rahasia Allah, melainkan orang yang sudah diajak berbicara dengan awalimnya, alam-alamnya secara jihar. Ya, alam itu kan ada alam syahada, ya, alam muluk, alam malakut, alam jabarut. Ya. Sebetulnya ini nama yang istilah yang digunakan oleh orang sufi untuk membicarakan tentang tingkatan jiwa seseorang. Orang jika berbuat berdasarkan nafsu itu alam muluk. Orang jika berbuat berdasarkan kalbu itu alam malakut. Dan orang jika berbuat berdasarkan puad itu alam jabarut. Jika orang berbuat berdasarkan sir itu alam lahut. Artinya seseorang apabila melakukan, bukan hanya kita tidak bicara keburukan, ya, melakukan kebaikan, ya, dengan nafsu, dengan hawa, ya, berarti dia melakukannya dengan fisik. Tidak ada punya keinginan untuk melawan keburukan batinnya, itu tidak. Tetapi apabila dia hidup dengan alam malakut, berarti dia melakukan apapun mulai dengan hati. Karena ada orang berbuat baik dengan hatinya atau tidak, atau dengan konsekuensi untung rugi. Ya. Hatta berniaga. Berniaga jelas memang untung rugi, tetapi ada yang tidak dengan hati. Ya. Dengan kejam, dengan memang individual dan monopoli dan memperkaya diri dan menghendaki orang jatuh, itu kan tak kosong dari sifat baik. Ini namanya alamul muluk. Ini melakukan kebaikan pun dengan nafsu. Tapi jika dengan malakut mulai dengan hati, ya. Kalau dengan jabarut itu menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat mulianya. Itu dengan puad. Maka zabal puadu maro'a. Ya. Nah, apabila dia sudah diajak bicara oleh alam-alamnya, oleh sifat-sifat yang ada dalam dirinya, ya, secara jihar, secara nyata. Ya, apa secara nyata? Ya, dia akan interaksi dengan orang. Begitu mendengar orang menghinanya, dia menerima dengan puadnya. Puadnya melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Kan jihar itu. Ya, jahrah, nyata. Interaksi manusia semuanya adalah interaksi muluk, malakut, jabarut. Bagi orang yang berada di jabarut, maka dia melihat jabarutnya. Kalau sudah di jabarut berarti kan sudah tinggi, malakutnya juga, muluknya juga. Dia tahu itu buruk. Ya, dia tahu itu baik, dia tahu, tapi dia tetap memperlakukan dengan sifat dia. Dia duduk di alam mana. Ya. La ta'kulil qut al-maksum illa minal halil ma'lum. Janganlah kamu memakan makanan yang sudah dibagi.
semua rezeki itu sudah dibagi oleh Allah. Ya, qut itu makanan asasi. Ya. Kecuali yang dari yang halalnya sudah sangat maklum. Ya. Bukan dari menipu, bukan dari merampas, bukan dari mencuri, bukan dari rasuah, bukan. Ya. Betul-betul dari usaha sendiri. Ya. Dari datang yang halal. Ya. Meskipun itu di bagian-bagian kita. Masalah maksum tetap Allah yang bagi. Halal haram. Nah, tetapi kita diuji oleh semua itu. Seperti Allah menetapkan baik buruk itu ujian. Ya, itu ujian. Adapun ciptaannya, qadanya dari Allah. Jadi apapun yang dimaksud kita beriman kepada qada, jangankan kalau bicara baik memang oke lah, kita akan mengatakan dari Allah memang yang baik. Ketika yang buruk, ya itu pun tetap qadanya Allah, ketentuannya Allah. Ya, bukan orang. Jadi kita tidak membenci orang. Karena kita menerima Allah yang menentukan, dan ini adalah ibadah, pahala, dan pelajaran. Ya. Karena kita mendapat perlakuan buruk dari orang. Ini pun kita yakini qadanya dari Allah. Dan ketika dosa pun menimpa kita, kita ini pun qada dari Allah. Allah tetapkan ini karena ada hikmah tadi. Ya. Hikmahnya itu. Dan itulah orang yang Islam itu. Ya. Man taraka aklal hayawan syahada lataifal insan. Barang siapa yang meninggalkan cara makan hewan, maka dia akan menyaksikan kelembutan insan. Hewan di sini adalah nafsu tubuh, fisik, zahir, physical. Ya, kelembutan insan adalah rohaninya. Ya, maka orang yang tidak melakukan dalam hal makan, minum, interaksi kepada orang atas dasar nafsu, maka dia akan menyaksikan. Artinya menyaksikan, dia akan menggunakan sifat-sifat kelembutan insan. Ya, insan di sini insaniyah. Insaniyah ini ruhiyah sebetulnya. Seperti kita mengatakan orang yang kejam-kejam itu, kamu seperti hewan, tidak punya peri kemanusiaan. Karena tubuh ini hewan. Gitu. Tidak punya peri keinsanan, peri kemanusiaan, insaniyah. Bahasa Arabnya kan insaniyah. Kita kan peri kemanusiaan. Kemanusiaan di sini adalah sebuah istilah filosof yang tinggi bahwa rohani di dalam tubuh ini itulah insan. Karena disitulah hakikat insan kita. Kalau ini diciptakan oleh Allah dari kaun ini, dari alam semesta ini. Untuk apa? Untuk membungkus insaniyah ini. Itu sebab Imam Ibnu Arabi dalam kitab Insan Kamil, bahwa orang yang rohaninya punya sifat mulia dikatakan al-insanul kamil. Kalau yang tidak, berarti hidupnya dengan tubuhnya aja, bukan dengan rohani. Semua interaksi, semua pikiran, tindakan, sikap, ya, bisikan itu dari nafsu saja, maka itu al-insanul hayawan. Atau dengan halusnya al-insanul adi. Ya. Ini penyebutan al-insanul hayawan bukan, jangan diartikan manusia hewan. Ya, itu. Ya. Bukan, artinya manusia yang memang memiliki sifat kehidupan alam ini. Ya. Akhirat aja disebut darul hayawan. Ya. Negeri kehidupan. Hayawan itu kehidupan. Ya, hayawan itu kehidupan. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.